Sekolah Minggu di udara bareng Kriwil. Wuhuu. Nah, teman-teman, liburannya gimana kalau teman-teman? Seru nggak? Kalau Kriwil seru banget. Kriwil liburan terus. Wah, teman-teman, apa kabar? Kangen nggak sama Kriwil? Soalnya Kriwil kangen bingits, guys. Kangen bingits. Kangen banget sama teman-teman. Wah, Kriwil mau lihat nih semangatnya teman-teman. Udah lama Kriwil nggak lihat. Coba Kriwil mau tes. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Kurang semangat. Lagi. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Yeay. Oke, kita mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan dengan semangat teman-teman. Teman-teman, yuk memuji Tuhan dengan semangat. Mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. So, lakukan yang baik ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Puji Tuhan, haleluya. Shalom teman-teman, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama ya, dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Satu lagi, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Yang pasti semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap bersemangat.
Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan selama bulan Maret dan April, adik-adik sudah mendapatkan pelajaran tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, yang berisi mengenai ucapan bahagia. Ada 9 ucapan bahagia yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ucapan bahagia yang ke-6. Wow, dari 9 kita sudah mempelajari sampai yang ke-6 hari ini. Nah, kalau sebelumnya ayat hafalannya pasti sudah dihafal kan yang minggu lalu? Gimana? Sudah hafal? Masih ingat? Pasti masih ingat semuanya ya, karena adik-adik rajin membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat mengikuti pelajaran firman Tuhan mengenai ucapan bahagia tentang pengajaran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau serius mendengarkan firman Tuhan, kami akan konsentrasi Tuhan dan fokus terhadap firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, tolong kami semua agar kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, apa yang diajarkan itu tertanam di hati kami dan terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, ucapan bahagia yang ke-6 terambil di dalam Matius 5 ayat 8. Katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, sekali lagi. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, adik-adik, ayat hafalan yang minggu lalu masih hafal gak? Ya? Oh, masih hafal? Good, bagus sekali. Ya, ayat firman Tuhan minggu lalu terambil di dalam yang pasti ayat sebelumnya ya. Matius 5 ayat 7, yaitu apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Betul sekali. Ya, hari ini tujuan khotbah kita di dalam Matius pasal 5 ini mempunyai sifat yang baik. Ya, yang baik dari Allah dan terpancar dari kita, orang lain akan diberkati. Ya. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini selalu dimulai dengan kata berbahagialah. Berbahagialah. Apa sih berbahagialah? Yang dimaksud oleh firman Tuhan yaitu kebahagiaan yang sejati. Ya. Kebahagiaan yang sejati itu berbeda ya dengan yang ditawarkan oleh dunia. Kebahagiaan dunia itu apa sih yang dianggap kebahagiaan dunia? Kebahagiaan dunia itu seperti kemewahan, kekayaan, ketenaran, ya. Wah, kelihatannya seperti kalau sudah menjadi artis, sudah menjadi orang terkenal, nah itu jadi satu hal yang membahagiakan? Oh tidak, ya. Dan kebahagiaan dunia ini ada lain-lainnya. Nah, di Alkitab pun iblis juga coba menawarkan kebahagiaan duniawi itu kepada Tuhan Yesus.
kalau kita lihat di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 9. Tapi apakah Tuhan Yesus menerimanya? Apakah Tuhan Yesus mau? Oh, tentu tidak, ya. Tapi Yesus menjawab kepada iblis itu di dalam Matius 4 ayat 10, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Oh, kebahagiaan dunia ini tidak diterima oleh Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus menolak dan mengusir tawaran iblis itu. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 16 ayat 26, dikatakan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Oh, ternyata kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini tidak dapat digantikan dengan nyawa kita. Ya. Nah, adik-adik, dengan demikian, kesenangan dunia yang ditawarkan iblis dan dunia ini sifatnya hanya sementara, tidak kekal, dan tidak permanen, tidak tetap, hanya sementara. Sebaliknya, kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi akan memberikan kebahagiaan yang sejati, yang sifatnya kekal. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27. Sambil adik-adik membaca Alkitab, membuka Alkitab bersama-sama, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. "Damai sejahtera-Ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Wow, ayat ini menjadi satu ayat penghiburan buat kita. Kalau Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita, ya, tidak hanya kebahagiaan dunia yang sementara, tetapi damai sejahtera, kebahagiaan yang Tuhan berikan sifatnya kekal. Nah, hari ini kita akan membahas, belajar tentang ucapan berkat yang ke-6 dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yaitu, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Ya. Hati yang suci, apa sih artinya hati yang suci? Ya. Artinya hati yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Ya. Hati yang suci artinya hati yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Nah, adik-adik, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Masih ingat ceritanya? Kita semua sudah lahir dengan hati yang berdosa. Karena dosa Adam dan Hawa yang mereka lakukan di Taman Eden, karena ketidaktaatan mereka akan perintah Tuhan, dan karena mereka lebih mendengarkan siapa? Ya, mereka lebih mendengarkan iblis, yaitu dalam bentuk si ular, daripada mentaati firman Tuhan. Maka mereka harus diusir keluar dari taman yang indah itu. Nah, semenjak itu
manusia cenderung melakukan dosa. Ya. Dan dikatakan di dalam, mari kita buka bersama-sama, Roma 3 ayat 23. Dikatakan apa? Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oh, sedih sekali ya. Manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, bagaimana caranya agar hati yang berdosa ini bisa disucikan atau dibersihkan? Kita tidak dapat membersihkan hati kita dengan cara berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama, perbuatan baik saja itu tidak cukup atau mampu untuk membersihkan hati kita dari dosa. Mungkin ada yang berpikir dengan memberi sumbangan yang banyak ya kepada sesama, kepada gereja, atau dengan berbuat amal, maka hati kita menjadi bersih. Oh, no. Ya. Hal berbuat baik ternyata tidak mampu membersihkan hati kita dari dosa. Karena kalau demikian halnya, maka orang kaya saja yang mampu melakukan hal tersebut. Dan hati mereka sajalah yang bisa disucikan. Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Atau yang hidupnya sederhana atau miskin? Jadi, dengan berbuat baik kepada sesama, tidaklah mampu menyucikan hati kita. Nah, adik-adik, satu-satunya cara agar hati manusia dibersihkan dari segala dosa dan kejahatan yang sudah ia perbuat, yaitu dengan, mari kita membuka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, coba kita buka Alkitab kita ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, nah adik-adik, hanya darah Yesuslah yang bisa dan sanggup membersihkan hati kita yang kotor karena dosa dan menjadi putih bersih. Haleluya. Ya. Kita akan mendengar sebuah cerita tentang seorang anak negro ya, yang kulitnya lebih gelap ya, dan bernama Sambo. Satu hari Sambo ini lewat di depan sebuah toko yang menjual sabun deterjen untuk mencuci pakaian. Tanpa sengaja Sambo membaca tulisan reklame yang tergantung di depan toko tersebut yang mengatakan, Rinso mencuci paling bersih. Pakaian yang kotor dan noda hitam sekalipun akan menjadi putih bersih. Tertulis seperti itu. Nah, Sambo terpengaruh dengan tulisan reklame tersebut. Lalu dia pulang dan mengambil uang dari dalam celengannya.
Kemudian ia kembali ke toko tersebut dan membeli sebungkus sabun deterjen Rinso itu. Ya, setelah itu ia pulang ke rumah dan menuangkan sabun deterjen ke dalam baskom berisi air. Lalu Sambo masuk ke dalam baskom tersebut, ya, sambil menggosok-gosokkan tubuhnya. Sambo berharap agar sabun deterjen Rinso itu bisa memutihkan kulitnya yang berwarna lebih gelap pekat. Tapi ternyata sampai kulitnya lecet, ternyata warna kulitnya tidak berubah sama sekali. Karena sedih, Sambo akhirnya menangis terseduh-seduh. Lalu ibunya mendekati Sambo yang sedang menangis dan menuntunnya ke dalam rumah. Lalu menanyakan, "Apa yang menyebabkan kamu menangis, Sambo? Kenapa kamu menangis? Apa yang kamu lakukan, Sambo?" Ya. Dengan sedih, Sambo menceritakan kejadian yang ia alami. Kemudian ibunya menghibur Sambo bahwa sabun deterjen Rinso hanya diperuntukkan untuk mencuci pakaian yang kotor, bukan untuk memutihkan kulit yang gelap. Ya. Kulit Sambo yang gelap itu karena memang papa dan mama Sambo memiliki kulit yang sama. Jadi kata ibunya, "Sudahlah, jangan bersedih. Walaupun kulitmu lebih gelap, yang penting Tuhan Yesus mengasihi dan sayang sekali sama Sambo. Nah, ayo sekarang bergembiralah dan tersenyumlah karena Tuhan Yesus mengasihi Sambo. Apapun keberadaan kulitmu, Sambo, yang penting hati Sambo sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus membasuh semua dosa dan kesalahan dalam hati Sambo menjadi putih dan bersih." Ya, cerita ini diambil dari sebuah buku cerita tentang Sambo. Nah, adik-adik, pelajaran kita hari ini yang mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Adik-adik, jikalau hati kita sudah disucikan oleh darah Yesus, maka kita bisa melihat Allah. Dengan cara bagaimana? Kita akan diizinkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan bisa melihat Allah. Ya, pada waktu kita meninggalkan dunia ini, ya, pada waktu kita dipanggil pulang dan kembali kepada Tuhan, maka pada saat itulah kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan melihat sendiri Allah. Ya. Dan bagaimana kita bisa melihat Allah? Pada waktu Tuhan mengangkat kita dan membawa kita untuk tinggal bersama Dia di surga nanti, kita akan melihat Allah. Dan kapan kita bisa melihat Allah? Pada saat Dia datang untuk menjemput kita semua, gerejanya, anak-anaknya. Nah, adik-adik, selama kita hidup di dunia ini, kita juga bisa melihat Allah loh. Nah, memang mata jasmani kita mungkin tidak mungkin bisa melihat Allah, ya. Karena Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa melihat Allah di dunia ini? Ya, kita
bisa melihat Allah melalui iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita juga bisa melihat Allah melalui perbuatan penciptaannya, di mana alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Kalau kita lihat gunung-gunung, lembah-lembah, ada hutan, ya, ada padang rumput, ada gurun, pasir, semuanya diciptakan oleh Allah. Ya. Kita juga bisa melihat Allah melalui perbuatan-perbuatan ajaib yang Ia lakukan, di mana orang sakit disembuhkan, orang yang susah dihiburkan, orang yang dalam kesusahan diberikan jalan keluar, dan sebagainya. Ya, banyak mujizat yang Tuhan kerjakan yang dapat kita lihat. Itu adalah perbuatan Allah sendiri, dan kita melihat bagaimana Allah melakukan segala hal yang ajaib itu di depan mata kita sendiri. Oh ya, kita juga bisa melihat Allah melalui perhimpunan anak-anak Tuhan yang berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, mendengar kesaksian, melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Ya, ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu di udara ini atau datang beribadah di Champion Kids, ya, kita akan melihat Allah di dalam ibadah kita. Bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah kita. Nah, adik-adik, bagaimana caranya agar hati kita tetap suci di hadapan Allah? Kita harus minta darah Yesus yang menyucikan hati kita. Dan sejak saat itu, dari hari ke hari tetap bersih. Dan kalau kita berbuat dosa, misalnya kita melakukan kesalahan, mencuri, berbohong, melawan orang tua dan lain-lain, segera meminta ampun di hadapan Tuhan dan meminta agar darah Yesus menyucikan dan membersihkan kita. Dan ingat adik-adik, kita tidak mengulanginya lagi. Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan dosa itu lagi. Kita berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, kalau ada adik-adik yang belum pernah meminta darah Tuhan Yesus untuk mengampuni dan menyucikan hati kita, ya, beberapa hari yang lalu mungkin kita sudah melakukan kesalahan atau berbuat dosa, ya, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk meminta darah Yesus menyucikan hatimu dari setiap dosa dan kesalahan atau kekeliruan yang sudah adik-adik lakukan. Karena beberapa waktu lalu kita baru merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah menanggung segala dosa kita, kesalahan kita di atas kayu salib. Tuhan telah menebus segala dosa kita dengan mengorbankan dirinya, ya, menjadi tebusan bagi segala dosa kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan jika kita pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita pernah berbohong, mungkin kita pernah mencuri, mengambil milik orang lain, atau kita mulai pernah bertengkar, ya, melawan orang tua. Banyak hal-hal yang
membawa kita dalam perbuatan dosa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita dan menyucikan hati kita agar kita dapat melihat Allah. Mari adik-adik, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh, kita minta keampunan dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus mengalir dalam hatimu dan memenuhi hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengaku segala kesalahan kami, segala dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan, mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menyucikan hati kami kembali, menjadi putih, bersih Tuhan Yesus. Engkau sucikan ya Tuhan, sehingga kami dapat melihat Allah. Saatnya nanti kami akan berjumpa dengan Allah sendiri, karena kami telah dikuduskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima keampunan dosa Tuhan dari Engkau ya Tuhan, dengan darah-Mu yang telah mengalir di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus segala dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus mengalir di hati kami dan memenuhi hati kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Tuhan firman-Mu, dan biarlah firman ini terus tertanam di hati kami, bertumbuh, dan kami akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. God bless you. Hai teman-teman, bagaimana? Sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya. Nah, teman-teman belajar apa dari kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar hari ini? Iya, kita sama-sama belajar tentang bagaimana caranya memiliki hati yang suci dan bersih di hadapan Tuhan. Wah, gimana ya tadi ya? Dicuci pakai rinso, seperti cerita Sambo. Enggak ya teman-teman? Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana caranya? Kita harus datang sama Tuhan Yesus. Kalau ada salah, ada dosa di dalam hati kita yang membuat hati kita kotor, kita datang sama Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus ampuni kita. Karena Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk menyucikan kita dari segala dosa. Sehingga hati kita boleh tetap suci, bersih di hadapan Tuhan. Oke teman-teman. Nah, teman-teman lakukan ya kebenaran firman Tuhan setiap hari. Siap Kak? Oke, mantap. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Bisa kan teman-teman? Pasti semuanya bisa, hebat semuanya. Nah, teman-teman, kalau sudah mengerjakan aktivitas, jangan lupa kirimkan hasil aktivitas yang sudah teman-teman kerjakan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Blessed Sunday. God bless you. Bye-bye. See you next week ya.